Halo Samiwania. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah inspiratif, viral, dan kadang bikin kita sadar bahwa hidup itu penuh kejutan. Dan hari ini, kita bakal bahas sebuah kisah yang menurut gue bener luar biasa. Kisah seorang anak muda generasi Z yang tadinya bosan menganggur, tapi akhirnya menemukan peluang dari tempat yang sama sekali nggak kita sangka. Kalau nggak salah, saya mikir-mikir nama, terus nanti mau sasarannya tuh gimana tuh, ya masih mikir-mikir terus. Di sosmed apa ya yang menarik? Kalau bagus ke Jogja itu kan nanti username kepanjangan. Ya lah, orang aku tulis suket ya tak namanya suketin.id gitu. Tujuan saya di sosmed itu sebenarnya cuman buat nyasar peternak-peternak muda yang mungkin masih aktif memakai sosmed, atau nanti bila anak muda yang memiliki orang tua yang memiliki ternak tidak sempat ngaret atau apa, kan nanti yang anak itu bisa ngasih tahu ke orang tua, ini bapak ada yang jual rumput misalnya. Ternyata ini cerita tentang rumput, lahan gagal panen, dan mimpi yang tumbuh pelan-pelan. Tapi pasti, semua berawal dari kondisi yang sering dialami generasi muda hari ini. Nganggur, bingung harus ngapain, dan tiap hari cuma mengulang rutinitas yang bikin kepala penuh tekanan. Sawah keluarganya gagal panen. Lahan berubah menjadi hamparan rumput liar, tinggi, lebat, dan tak terurus. Buat sebagian orang, itu adalah kerugian besar. Buat sebagian yang lain, itu adalah tanda menyerah. Tapi buat dia, itu justru menjadi titik awal. Di tengah kebosanan yang menyesakan, dia bertanya pada dirinya sendiri, daripada terus begini, apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang aku punya? Dan jawaban itu datang dari hal yang paling sederhana, rumput. Rumput. Sesuatu yang sering kita injak, kita tebas, kita anggap nggak ada nilainya. Tapi dia sadar, rumput adalah kebutuhan utama para peternak. Kambing, sapi, domba semuanya butuh pakan setiap hari. Dan bukannya, jarang ada anak muda yang mau ngarit lagi. Dari situ dia sadar, pasarnya ada, saingannya sedikit. Kenapa nggak dicoba? Maka dimulailah usaha ini tanpa modal besar, tanpa alat canggih, tanpa teori bisnis yang rumit. Cuma dengan sebilah parang, sebuah kareng, dan motor butut yang setia menemani. permintaan lebih banyak, kedepannya mau sewa lahan. Saat pertama kali dia menjajakan rumputnya, reaksi pasar luar biasa. Banyak orang yang butuh, peternak kecil, pemilik sapi perah, hingga warga kampung yang memelihara kambing. Bahkan ada yang menunggu di depan rumah saat jadwal ngarit itu sudah mereka hafal. Inilah hal menariknya. Usaha tradisional, tapi pasarnya stabil dan selalu dibutuhkan. Dalam seminggu, ia mulai punya pelanggan tetap. Dalam sebulan, ia mulai kewalahan memenuhi permintaan. Dan dalam waktu singkat, ia bukan hanya bekerja, tapi membuka jalan untuk masa depan yang lebih cerah. Yang membuat cerita ini viral bukan hanya tentang rumput, bukan tentang peluh dan perjuangannya. Suket Jogja itu kan nanti username kepanjangan. Ya lah, orang aku tulis suket ya tak namanya suketin.id gitu. Tujuan saya di sosmed Bukan tentang ngaritnya. Yang membuatnya luar biasa adalah cara berpikirnya. Di saat banyak anak muda berlomba mencari pekerjaan keren, pekerjaan yang terlihat wah, atau pekerjaan yang bisa dipamerkan, dia memilih jalan yang berbeda. Dia memilih jadi berguna, bukan hanya terlihat keren. Dia memilih bergerak, bukan hanya menunggu.
Inilah kekuatan generasi Z yang sebenarnya. Bukan sekadar melek teknologi, tapi melek kesempatan. Mereka bisa melihat peluang dari hal-hal kecil dan mengubah yang dianggap remeh menjadi sumber penghasilan. Banyak orang menganggap pekerjaan seperti ini nggak level. Coder nggak cocok buat anak muda. Tapi faktanya, tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah hanyalah mental yang suka meremehkan kerja keras orang lain. Dia mungkin tidak memakai kemeja rapi. Mungkin tidak bekerja di kantor berpendingin. Mungkin tidak punya gaji bulanan. Tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih penting. Kemandirian, harga diri, dan keberanian untuk membuat perubahan. Jangan pernah meremehkan orang yang memulai dari bawah, karena justru mereka yang paling tahu bagaimana cara naik ke atas. Langsung posting gitu aja, terus mendadak kok ternyata rame sampai ngesebar kemana-mana. Kok udah ada yang beli, saya packing terus saya kirim. Alhamdulillah untuk sampai sekarang itu kadang kewalahan mas, kadang juga sampai nolak juga mas. Nolaknya udah karena kehabisan, berhubung sekarang permintaan lebih banyak, kedepannya mau sewa lahan.